kami, Tuhan, ya Tuhan Bapa, Bapa pencipta, pelenggara semesta, Roh Kudus Putra, penebus dosa manusia. Kami mohon, ampunilah kami, ya Bapa penyayang, hapuskanlah dosa umat-Mu. Kasihan-Mu sayangilah kami, Tuhan, ya Tuhan Bapa. Kasih adalah dasar sebuah teguran. Saudara-saudariku terkasih, inilah santapan pembangkit harapan, masih bersama saya, Pater Domi Kevi SVD dari pedalaman Borneo. Dalam renungan harian hari Minggu biasa ke-23, tanggal 6 September tahun 2020. Saudara-saudariku terkasih, dunia kita saat ini adalah dunia status. Ada masalah dengan sesama kita di dalam rumah, tegurannya justru di status Facebook dan status WhatsApp. Teman, saudara atau anggota keluarga kita buat kesalahan, tanpa sepengetahuan dia ternyata kesalahannya sudah mendunia. Bayangkan jika dunia tahu siapa dirinya, betapa malunya dia. Mungkin kita berkata itulah hukuman yang patut dia dapat. Tetapi apakah itu pantas? Mengapa kita tidak menegur secara langsung sesama kita yang berbuat kesalahan? Mungkin ada yang salah di sini. Mungkin saja kita mau jujur, tetapi takut ia tidak menerima teguran. Bisa juga cara menegur kita bukan teguran, tetapi berupa penghakiman. Namun apapun alasannya, dunia kita bukanlah dunia status. Jika kita mau memperbaiki kesalahan kita atau kesalahan orang lain, saudara kita bukanlah status Facebook atau WhatsApp tempatnya. Saudara-saudariku terkasih, Allah mengingatkan kita bahwa apapun tantangannya, kita adalah penjaga saudara dan saudari kita, mereka yang terasing karena dianggap pendosa, terlepas dari kenyataan bahwa kita juga adalah orang berdosa. Masing-masing kita memiliki penjaga. Karena kita adalah penjaga saudara-saudari kita, maka kita akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Apakah kita sudah membawa mereka ke jalan yang baik, ke jalan yang benar atau tidak? Setidaknya apakah kita sudah menyampaikan kesalahan apa yang ia lakukan atau tidak? Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan mau mengingatkan kita akan panggilan mulia ini menjadi penjaga sesama. Dalam bacaan Injil, kita diingatkan untuk menentukan sikap kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja terhadap sesama kita yang bersalah atau berdosa. Pertama, teguran secara personal. Dari hati ke hati kita terbuka kepada saudara yang bersalah. Hal ini agar mencegah
gosip-gosip liar yang semakin memperburuk harga diri sesama kita, atau proses kembali ke jalan yang benar yang sementara diperjuangkan oleh saudara kita. Janganlah kita berstatus tentang kesalahan dan kelemahan sesama kita jika kita belum sepatah kata pun menyampaikan apa kesalahannya. Kedua, membawa masalah ini ke dalam kumpulan jemaat atau gereja jika tidak menemukan jalan keluar dari cara personal yang pertama tadi. Mengapa harus gereja? Karena di dalam gereja ada cinta kasih, ada persahabatan, dan persaudaraan jika kita semua masih menyadari hal itu. Hal ini ditempuh agar masalah ini tidak dibawa ke ranah hukum, karena jika sudah dibawa ke ranah hukum, persoalan akan semakin rumit dan menghancurkan sesama kita yang berdosa. Yesus meminta kita agar sedapat mungkin kita menempuh cara ini, yakni dalam terang cinta kasih Allah. Saudara-saudariku terkasih, tegurlah sesama yang bersalah dalam kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum. Jangan kita menghukum saudara kita di atas status media sosial, karena kita adalah penjaga saudara kita. Janganlah kita membiarkan saudara kita semakin tersesat dalam kesalahannya. Tegurlah dia dalam semangat cinta kasih, bukan semangat balas dendam, semangat bersukacita melihat sesama kita menanggung malu dan hujatan. Tuhan menunjukkan kepada kita cara memperlakukan sesama yang bersalah. Kita semua perlu terbuka akan hal ini untuk dibawa kembali ke jalan yang benar oleh penjaga-penjaga kita. Dan wahai para penjaga sesama, jagalah sesama dalam cara yang benar dan dalam semangat kasih persaudaraan. Tuhan memberkati kita semua.